Serangan cemas itu seperti kamu dipukul di ulu hati sampai nggak bisa nafas, sampai nafas kamu tuh cuma segini. Sejak putri sematawayangnya Zefania Karina meninggal dunia pada 8 Februari 2020 lalu akibat terjatuh dari balkon apartemen milik sang mantan suami Arya Satria Klaprot yang berada di lantai 6, Karen Puro mengaku mengalami trauma hingga dirinya harus mengkonsumsi obat serta melakukan konseling dengan psikiater. Pasalnya, tak hanya mengalami stres akibat trauma tersebut, namun alumni Indonesian Idol musim pertama tahun 2004 itu mengalami serangan kecemasan yang membuatnya sulit bernapas. Saya yakin saya kira mengkonsumsi obat atau mendapatkan penanganan profesional itu juga penting juga gitu. Kalau kebayang kalau misalnya saya tidak mendapatkan tidak mendapatkan treatment dari para profesional ini, mungkin saya sekarang nggak ada di sini, berdiri di sini di depan kalian semua. Saya mengalami itu sudah cukup lama dan saya sudah berkonseling sudah cukup lama juga untuk gangguan cemas yang saya punya, yang akhirnya jadi bukan hanya gangguan cemas tapi serangan cemas. Serangan cemas itu seperti kamu dipukul di ulu hati sampai nggak bisa nafas, sampai nafas kamu tuh cuma segini. Itu pada saat orang kena serangan panik itu bisa sampai seperti itu. Lalu setelah otopsi anak saya, ingat teman-teman waktu pada saat otopsi kan, di situ saya mendapatkan trauma karena saya harus melihat kubur anak saya dibongkar lagi, lalu saya harus menguburkan ulang lagi anak saya. Di situ saya mendapatkan PTSD, pasca trauma stress disorder. Sebelum peristiwa naas yang menimpa sang anak terjadi, Karen dan Arya yang menikah pada Mei 2013 sempat berseteru akibat kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Arya terhadap Karen. Tak hanya itu, Karen dan Arya pun saling menuding adanya perselingkuhan di antara keduanya hingga akhirnya keduanya resmi bercerai pada 8 Juni 2020 lalu. Namun, selama proses perceraian berlangsung, Zefania diasuh oleh Arya yang tinggal di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan hingga akhirnya tanpa disangka kejadian naas yang menimpa Zefania pun terjadi. Trauma dan stres yang sebelumnya dialami Karen akibat KDRT pun semakin bertambah dengan meninggalnya sang anak secara misterius. Jadi begini, perempuan penyintas yang pernah mengalami kekerasan itu pasti ada trauma dan ada berbagai macam tipe trauma itu sendiri gitu. Seperti saya tentunya saya open, saya terbuka soal ini bahwa saya sendiri sebagai penyintas sampai hari ini juga saya masih membutuhkan bantuan konseling. Saya juga masih membutuhkan obat terkadang supaya saya bisa beristirahat gitu ya. Mimpi buruk itu terus ada juga gitu ya. Orang yang masih dalam tahap penyembuhan, tapi ya sudah cukup stabil karena memang sudah turun semuanya dosisnya dan saya sudah cukup stabil dan saya sudah bisa bekerja dengan semestinya begitu kan ya. Tapi tetap konseling itu harus tetap berjalan supaya saya tetap steady dan saya bisa betul-betul sembuh dari semua trauma ini, karena PTSD pasca trauma stress disorder itu menimbulkan kejang. Obatnya sama obat orang epilepsi. Itu sudah turunan dari depresi yang sangat akut. Jadi saya sudah mendapatkan kekerasan di rumah tangga, KDRT, saya disiksa secara psikis, ya kan, selama bertahun-tahun. Lalu saya harus juga kehilangan anak saya satu-satunya, Zefania, yang diduga jatuh dari lantai 6 dan sampai sekarang juga belum tahu apa hasilnya. Sudah berjalan lebih dari 1,5 tahun. Kasusnya, tentunya itu yang membuat saya jadi pertanyaan-pertanyaan itu muncul terus gitu di kepala saya. Apa yang sebenarnya terjadi terhadap anak saya gitu.
Lebih dari 1 tahun sudah peristiwa naas yang menimpa sang buah hati terjadi. Namun hingga kini, pihak kepolisian masih belum memberikan kepastian atas kasus tersebut. Bahkan, demi mengungkap kebenaran di balik meninggalnya sang anak secara misterius, Karen pun terus melakukan upaya dengan mengirimkan surat ke berbagai pihak, mulai dari kepolisian, Komnas Anak, hingga staf kepresidenan. Nah, itu Bapak tanyakan kepada pihak kepolisian, tapi saya yakin sekali dari pihak Polres Jakarta Selatan dan sekarang juga kita juga beberapa kali mengirimkan surat ke Polda Metro Jaya, ke Bareskrim juga, saya lupa. Tapi beberapa bulan yang lalu sampai juga dengan menyurat dari kantor staf presiden, Komnas Anak, semua sudah bersurat kepada kepolisian dan berharap supaya segala sesuatu kasus meninggalnya Zefania anakku ini segera selesai. Begitu. Jadi kami sudah pergi kemana-mana dan sudah banyak lembaga-lembaga yang bersurat kepada kepolisian supaya kasus ini cepat selesai, dan saya yakin sekali bukannya lambat, tapi mungkin kepolisian lebih berhati-hati untuk menangani kasus ini karena kan tidak ada saksinya ya. Pada saat anak saya jatuh itu kan tidak ada yang tahu bahwa anak saya jatuh. Biasanya kan kalau ngelihat anak jatuh kan teriak ya. Ini kan tidak ada teriakan, tidak ada apa, tidak ada keramaian. Pada saat anak saya jatuh itu hanya bapaknya sendiri saja yang ada di situ. Saya akan terus fight. Saya akan terus bertanya kepada kepolisian tentunya sampai mana, berkomunikasi terus dengan pihak aparat penegak hukum.